Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan ya, dan kita akan membahas video mengenai si gold ini sendiri setelah kita mungkin kemarin nggak sempat upload video ya. Jadi memang kemarin belum sempat, jadi kita akan mulai upload lagi untuk hari ini video mengenai si gold ini sendiri, dan juga nanti saya akan upload video mengenai si Euro USD dan juga GBP USD nantinya gitu. Nah, untuk saat ini si gold ini saya mau bahas sedikit mengenai resisten di 19 berapa nih? 1978 sampai 1983.3 ya. Jadi ini resisten yang menurut saya cukup penting gitu ya. Harus kita bahas nanti di time frame daily. Tapi sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya mengenai resisten yang ada di sini dan juga support yang ada di 1960 ini, kita akan bahas sedikit mengenai news untuk hari ini gitu. Jadi seperti biasa, sebelum kita trade ya untuk di hari Kamis ini, kita akan lihat news dulu. Nah, di sini kalau untuk news itu ada ini saja jobless claim. Nah, kemarin itu kalau kita lihat ya, yesterday itu ada news mengenai boarding permit ya. Jadi hasilnya memang kalau kita perhatikan kurang bagus untuk si DXY ya, dimana hasilnya itu di bawah ekspektasi pasar gitu. Jadi dimana dia dari 1.496 ya, ekspektasinya itu di 1.490 ya, ternyata aktualnya itu di 1.44 ya, 10 gitu di situ. Kemudian ada lagi crude oil, ini untuk inventory oil ya, memang ini di luar ya kita tradingkan. Nah, kalau kita lihat lagi ya, ada CPI juga untuk si euro ya. CPI euro itu sesuai ya kalau kita lihat di sini. Dan kalau kita lihat bahkan memang di sini ya untuk CPI euro sendiri itu sempat menurun ya. Jadi kalau untuk CPI euro untuk yang yearly-nya ya, itu menurun dari 6.1 ke 5.5 gitu. Jadi ini yang menyebabkan si euro juga turun kalau kita perhatikan kemarin ya. Ya, ini juga sama ada GBP. Nah, GBP juga CPI-nya kurang bagus ya, dari 8,7 ya, ekspektasi 8.2 dan hasilnya 7.9. Itu juga GBP juga turunnya cukup deras ya kemarin kalau kita lihat gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi ya untuk news hari ini ya. Untuk news hari ini itu dia itu ada mengenai jobless claim ya, seperti biasa setiap hari Kamis itu selalu ada jobless claim ya. Ini kemudian ini ada indeks ya, indeks, dan juga ada exciting home sales gitu. Nah, ini penjualan rumah gitu. Ini penjualan rumah yang sebenarnya bukan rumah baru. Jadi kalau new home sales itu dia baru penjualan rumah baru. Kalau ini penjualan rumah ya yang sudah bukan dari developernya lagi gitu, atau yang bukan dari vendornya lagi gitu. Nah, ini jobless claim pertama kalau kita lihat dari 237 ya, ini kan klaim pengangguran ya kan, artinya klaim dari orang-orang yang tidak bekerja gitu. Nah, ini 237 dia naik nih penganggurannya gitu ke 242 gitu. Kemudian ya dari untuk penjualan rumahnya itu turun gitu, jadi dari 4.3 ya turun ke 4.2. Jadi kalau kita lihat memang dari hasil jobless claimnya ini kurang bagus gitu jobless claimnya dia ya. Kenapa dibilang kurang bagus? Karena yang tadi saya bilang ya, artinya penganggurannya bertambah gitu. Pengangguran bertambah itu nanti akan berefek ke bagian NFP-nya ya, pembayaran gajinya gitu. Pembayaran gajinya nanti akan berkurang dan NFP-nya akan kemungkinan buruk gitu ya. Kemudian ini juga ada penjualan rumah ya, dimana dari 4,3 turun ke 4,2, atau di sini juga ada pengurangan gitu. Oke, ini ada penambahan ya, penambahan pengangguran ya, ini penjualan rumah juga ya. Jadi ini hasilnya sebenarnya kalau kita lihat ya untuk si DXY nanti malam, kalau berdasarkan dengan data yang ada di sini ya, yang di prediction dia itu adalah kurang bagus untuk si DXY. Oke, itu. Kemudian kita lihat lagi nih, kita akan akses dulu mengenai open interest data ya, open interest heat map. Nah, di sini open interest heat mapnya itu ya seperti biasa kita pakai CME Group ya, udah
kita sering bahas juga dan emang sudah ada video juga ya mengenai open interest data ini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk si open interest data ini untuk si gold ya. Jadi kita lihat dulu harga gold itu saat ini di 1978 ya, 1978.73. Itu kan berarti di kurang lebih sini ya. Resistennya 80 ya, dengan call sekitar 2347 dan juga put money-nya itu sekitar 1220 gitu. Jadi memang udah kecapaian nih yang di 1980 ini gitu kalau kita lihat. Bentar, ini warna apa ya? Warna biru aja. Oke, jadi ini udah kecapaian, udah yang 1980 mana? Ini dia. 1980 udah kesampaian. Kemudian untuk supportnya saat ini itu ada di 1975 ya, 1975 sebagai support itu dengan call sekitar 3255 dan juga put money-nya itu sekitar 1000 gitu callnya di sini, dan ada kemungkinan besar dia begitu break dari 1975 itu lanjut ke 1960 kembali ya, 1960 sampai 1950 kalau kita perhatikan di sini gitu. Cuma kalau kita lihat memang kalau dari put money-nya itu lebih banyak orang yang mau beli di 1950 ya, karena sekitar 2643 gitu. Dan juga call point-nya pun sebenarnya untuk yang kuatnya itu ada di 1950 gitu ya, untuk yang kuatnya gitu itu ada di 1950. Jadi kalau dia break dari 1975 ini, potensi paling besar adalah dia masuk ke sini 1950 sebagai buy point-nya dia gitu. Nah, kalau dia saat ini ya kan dia harga 1978. Nah, kalau dari 1978 berarti next target dia begitu dia break dari sini adalah ke harga 2000 yang di sini. Itu karena untuk call-nya dia sendiri ya di angka 2000 itu sekitar 5775 ya, dan juga put money-nya itu sekitar 1743 ya. Kalau kita lihat memang untuk angkanya di bagian sini semakin dia tinggi ya harganya itu semakin sedikit yang beli gitu. Jadi lebih banyak yang jual nih kalau kita lihat, bahkan yang menaruh targetnya di sini gitu. Cuma saat ini kan 1980 pun belum dijebol kan sama dia kan. Jadi memang 1980 masih jadi good resistennya dia untuk saat ini gitu. Oke. Dan juga 1975 ini menjadi good support dia ya. Begitu 1975 jebol berarti kita bisa expect penurunan sampai 1950 karena sini ada penurunan, maksudnya ada data ya yang put money-nya itu sekitar 2643 dan juga call-nya itu sekitar 2642, jadi imbang-imbang nih gitu. Ini kan data hari tanggal 18 ya, tanggal 18 itu kurang lebih hari Senin, hari Selasa gitu, yang hari Rabu belum ada. Nanti hari Rabu itu munculnya itu sekitar jam 11 siang atau jam 12 siangan dia baru muncul. Nanti kita boleh update lagi di channel Telegram ya untuk datanya si OI data ini gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya untuk technical analysis ya. Oke, kemudian technical analysis. Nah, berdasarkan data yang ada ya, ini kan kita di 1 jam, tapi saya mau bawa dulu nih ke area daily-nya dia. Nah, kalau untuk daily sendiri kita lihat di sini. Untuk area yang saat ini ya, kalau kita lihat di sini ini kan 1978 ya. Oke, 1978 sampai 1983. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini nih, ini resisten daily-nya dia. Nah, yang saat ini nih, ini resisten daily-nya dia gitu. Kalau kita lihat ya di tanggal berapa ini, di tanggal 10 April 2023 ya, sampai kurang lebih di 2 Mei 2023 ini jadi area support ya, cukup kuat ya, dimana dia pullback-nya cukup tinggi ya, pullback-nya cukup tinggi. Begitu dia bertahan di atas 1980, kemudian di tanggal berapa, di tanggal 18 Mei itu di breakout sama dia, dan dia di bawah 1980 itu dia cenderung untuk retest ke bawah kembali gitu. Bahkan retest dia itu paling memungkinkan itu dari 1955 itu, 1955 sampai 1952 gitu. Artinya ya ini kalau kita lihat memang selaras dengan si pergerakan dari si open interest data ini ya,
1980 nggak jebol, masuk ke 1950 lagi gitu. Karena kalau kita lihat ya, kita cukup lihat di sini yang bagian sini ya kan, ini kan kalau kita lihat ada yang nggak di breakout sama dia, itu dia turun ke 1955an gitu, bahkan sampai 1950an ya kalau kita lihat di sini yang ini 1950, begitu dia belum bisa break dari si 1983 ini gitu, atau 1980-an. Nah kemudian untuk yang saat ini kalau kita lihat ini kan dia juga berada di resisten nih ya, cuma untuk daily-nya memang belum ada rejection kalau kita perhatikan, karena ini candle reject-nya belum ada, ini baru satu candle. Nah kalau hari ini dia berhasil close di atas 1983 ini ya, di atas 1983, berarti dia akan kemungkinan besar lanjut ke angka 2000 ya, di angka 2000 itu di sini, ini next resistennya dia gitu, di angka 2000 ya, kemungkinan besar dia akan ke 2000 untuk ambil retest lagi di sini. Ini kan breakout point-nya dia juga kalau kita lihat di sini. Oke, ini breakout point-nya dia juga. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, selama dia bertahan di bawah 1980 ini, dia masih ada potensi untuk retest kembali ke 1960 sampai terendah tadi 1950-an gitu ya, di zona yang ini yang kita tandain ya. Oke, itu kalau kita lihat dari daily-nya. Nah artinya untuk saat ini selama dia belum bisa break sini, kita masih akan fokus ya, kalau saya pribadi ya masih fokus untuk cari area sell ya, selama masih di area ini, dengan catatan ya stop loss-nya saya pasti place di atas 1984 gitu. Jadinya begitu dia bisa break ya, begitu dia bisa break dari area ini, begitu dia bisa break ini, baru kita ambil posisi buy ya dengan target di 2000 gitu ya, dengan target di 2000, dan ini target terdekat kita gitu, maksudnya target terdekat dari si open interest data gitu. Nanti untuk target jauhnya lagi dari open interest data ini kan di 2000, kemudian ada lagi di 2000 berapa, 2015 gitu ya, 2015 atau 2025 di sini terdekat kita gitu. Cuma kayak sih mentok pun sampai 2000 kalau dia break dari 80 naik ke 2000 dulu ya, terus dari tes dulu ke 1990 gitu. Karena memang kalau kita lihat di 1 jamnya ini ya, ini tuh 1 jamnya dia sideways sebenarnya dengan support level. Nah ini untuk untuk support minore ya di 1973 ya, dan yesterday low-nya yang perlu kita perhatikan ada di 1970 ya, ini ya 1970. Kalau dia berhasil break dari yesterday low-nya dia ini ya, terus dia break juga dari 1973 ini potensi dia untuk decline lebih jauh lagi ya, decline lebih jauh sampai 1960 sebagai target dekatnya dia untuk retest ke area breakout ya, baru dia nanti lanjut turun ke 1950 sebagai target terakhir dia dari penurunan dari sini ya, penurunan dari sini dengan target akhir di sini gitu. Oke, itu kalau dari sisi seller gitu. Tapi kalau dari buyer sendiri, selama di atas 1970, di atas 1973 ya, dia masih akan coba untuk ambil terus nih, coba untuk breakout dari si 1980 ini gitu. Cuma 1980 untuk saat ini masih jadi good resistance gitu untuk si gold saat ini. Nah ini juga ada news, jadi kan kalau kita lihat memang hasil newsnya itu juga kurang bagus untuk si DXY gitu kan. Nah untuk si DXY sendiri itu dia juga belum ada power yang cukup signifikan untuk retest ke atas lagi ya. Kemarin itu kita sempat dilihat dia retest itu dari harga 199 ya, 99.6 ya di sini. Dia naik sampai ke Fibo 23.6 kita nih. Itu di 100.53 gitu. Kemudian dia berhenti ya, dia benar-benar cuma berhenti di sini nih di Fibo 23.6 dan dia pullback lagi. Gitu. Untuk saat ini pun untuk si DXY untuk support terdekat dia ya dari si harga current price saat ini itu di angka 100 nih di Fibo 11 gitu. Selama dia bisa mempertahankan kenaikannya ya atau pergerakannya di atas 100 ini, dia masih akan potensi untuk retest kembali ke angka atau area 108 ya sampai 101.05 di sini
Jadi kalau dia bisa break dari bawah 100 ini, berarti dia akan main-main lagi. Nanti di area sideways yang di sini. Ini dia akan main-main lagi di sini, sideways zone-nya dia. Dengan support terendah di 99.6. Yang artinya si Goldie ini ya masih potensi untuk melanjutkan kenaikan gitu. Ya, si gold ini masih potensi melanjutkan kenaikan. Kalau dari news yang ada gitu. Ini kan newsnya memang cukup jelek ya. Nah, ini juga saya lagi mau rangkum nih mengenai si DXY ini gitu. Ya, nanti akan saya rangkum dalam bentuk tulisan, akan saya post juga di channel Telegram ya mengenai lika-liku dari si DXY ini. Kenapa dia bisa melemah dan sebagainya gitu. Untuk lanjutannya gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau untuk gold saat ini pun kita belum masuk buy karena memang posisinya dia masih di resistance daily. Dan untuk hold sell yang lebih panjang ya kita butuh dia untuk break dari 1970 gitu. Kita butuh dia break dari sini untuk hold sell lebih panjang. Jadi kalau kalian ada coba ambil sell di 1978 sampai 1983 ini ya, begitu dia sudah nyampe di 1973 itu harus kalian perhatikan gitu. Apakah dia bisa break atau enggak. Kalau dia nggak break dari area ini ya, dari 1973 sampai 1970 belum bisa di break, berarti lebih baik kita take dulu ya, karena ini adalah area sideways dia, karena dia saat ini tuh berada di sideways zone nya dia saat ini nih gitu. Oke. Nah, kalau untuk buy berarti kita terus tunggu nih dia break 183 ya kan, dia break dari sini, ini kan resisten dia soalnya gitu, baru kita cari area buy dengan target di 2000 gitu. Oke, target ini target terdekat dari open interest ya, tapi kalau untuk target dekat dari technical sih kita ambil aja kan, misalkan 83 nih ya kan, udah naik ke 87 atau 85 ya kita kasih asal plus aja gitu kalau kita udah buy gitu. Nah, target dekatnya di mana? Kalau dari technical, secara technical di sini ada di 1986 ya kan, terus 1991, kemudian 19893 di sini ya kan, baru nanti terakhir itu di 1996 baru ke 2000 gitu ya. Itu kalau secara teknikal nih gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk si gold saat ini ya. Memang tidak banyak pergerakan dan juga mappingnya juga masih kurang lebih sama ya, cuma ada pergantian sedikit mappingnya di bawah sini ya, 1960 1963 sebagai breakout levelnya dia di sini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan untuk gold ini ya, atau kalian punya pandangan yang lain mengenai si gold yang berbeda dari saya, itu boleh banget kalian taruh di kolom komentar ya, di kolom komentar video ini, dan nanti akan kita diskusikan dan juga kita coba bahas di sana gitu. Oke, terima kasih. Kalau kalian tidak suka dengan videonya silahkan di dislike aja, dan kalau kalian suka dengan videonya dan merasa terbantu mohon di like, dan jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Juna Trading ID, dan bagikan ke teman kalian atau keluarga dan saudara kalian yang membutuhkan video seperti ini setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.